Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kuliah Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang etika bermasyarakat, etika bertetangga. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa memahami dan mampu mengaplikasikan etika bermasyarakat. Di mana perlu kita tahu bahwa tujuan beretika bermasyarakat ini adalah pertama adalah untuk mewujudkan pola hidup yang sederhana, di mana di tengah-tengah kehidupan tidak terjadi persaingan-persaingan yang menimbulkan kehidupan yang glamor atau serba mewah. Yang kedua adalah memberikan pelayanan dengan empati, dengan hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. Di mana di tengah-tengah masyarakat kita harus bisa bermasyarakat, kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, bergaul dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan adanya empati, adanya rasa hormat dan santun, tentu di sini akan menimbulkan keharmonisan di dalam bermasyarakat, di dalam bertetangga. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif. Artinya bahwa hal ini terkait dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan, terkait dengan interaksi-interaksi yang kita berikan kepada masyarakat. Tentu di sini kita harus bersifat adil, ya, bersikap adil, serta tidak diskriminatif, memberlakukan tetangga satu dengan yang lain, masyarakat satu dengan yang lain, semua adalah sesuai dengan porsinya. Dan tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, khususnya di tengah-tengah kehidupan saat ini yang kita jumpai banyak sekali bencana, banyak sekali kondisi-kondisi masyarakat yang di dalamnya perlu adanya saling tolong-menolong, adanya saling membantu, sehingga diperlukan sikap yang tanggap di tengah-tengah masyarakat. Sehingga etika bermasyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan sikap yang tanggap terhadap keadaan lingkungan bermasyarakat. Dan tujuan dari etika bermasyarakat adalah terorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di tengah-tengah masyarakat. Artinya bahwa dengan adanya etika bermasyarakat, khususnya adanya orientasi kepada peningkatan kesehatan masyarakat, maka tentu di sini diharapkan di tengah-tengah masyarakat akan terjadi harmonisasi, terjadi sikap saling hormat menghormati, dan juga tentu peningkatan kesejahteraan bisa kemudian didapatkan dengan adanya sikap tolong-menolong di tengah-tengah masyarakat. Nah, berikut ini adalah beberapa poin yang terkait dengan etika bermasyarakat. Yang pertama adalah berbuat baik kepada tetangga, di mana kita diharapkan bisa memuliakan tetangga, memberikan rasa aman kepada tetangga kita, sehingga keberadaan kita dirasakan oleh tetangga kita. Tetangga kita tidak terganggu oleh keberadaan kita. Sehingga dengan saling memuliakan, saling memberikan rasa aman kepada tetangga ini, maka di situ akan kemudian terjadi interaksi baik terhadap sesama masyarakat yang bertetangga. Kemudian etika bermasyarakat yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana etika bertamu. Artinya bahwa bertamu dengan baik, dengan memberikan salam atau mengetuk pintu, ini harus kemudian dilakukan. Sebaiknya pulang jika tidak dijawab atau tidak diterima.
Yang ini menjadi etika yang tentu menjadi bagian untuk memberikan penghormatan kepada tetangga kita. Tidak jarang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat ketika orang bertamu tanpa menunggu orang yang pemilik rumah membukakan pintu, seringkali kemudian tamunya sudah masuk duluan. Dan ini tentu secara etika tidak tepat atau kurang tepat, sehingga perlu kemudian dirubah bahwa ketika kita bertamu, maka kemudian juga tuan rumah atau orang yang memiliki rumah tempat kita bertamu atau orang yang akan kita bertamu kepadanya itu juga mempunyai hak untuk menolak kedatangan tamunya karena berbagai alasan. Dan seharusnya pelayan terhadap yang bertamu diberikan karena mereka berkunjung untuk menemuinya. Sebaliknya ketika kita orang yang kemudian menerima tamu, maka kita harus memperlakukan tamu kita dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh kemudian kita acuh tak acuh atau membiarkan begitu saja orang yang bertamu kepada kita. Karena orang yang berkunjung kepada kita tentu ada maksud dan tujuan yang akan kemudian mereka inginkan dengan mereka bertamu kepada kita. Selanjutnya di dalam etika bermasyarakat, maka di sini juga terkait dengan tamu ya, hak tamu dan tuan rumah. Jadi di sini bahwa menyambut kedatangan tamu lalu menyalaminya dengan hangat dan menahan diri supaya tidak menunjukkan sikap yang dingin merupakan salah satu cara untuk memuliakan tamu yang ditunjukkan oleh tuan rumah. Jadi ini yang harus kita tunjukkan sebagai tuan rumah, tentu kita harus mempunyai sikap yang hangat ya, menerima kehadiran tamu itu dan memperlakukan tamu itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan beretika yang demikian ini maka akan terjadi kehidupan yang harmonis ya di tengah-tengah masyarakat. Dan selanjutnya adalah di dalam etika bermasyarakat ini adalah etika dalam pergaulan. Jadi sesungguhnya perumpamaan ya teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Di mana seorang penjual minyak wangi ini terkadang mengoleskan wanginya kepada kita dan harumnya minyak wangi itu. Sementara tukang pandai besi ada kalanya ia membakar besinya itu ya atau tungkunya itu sehingga bisa membakar pakaian kita ataupun kita akan mencium baunya yang tidak sedap. Artinya perumpamaan ini bahwa ketika kita berteman dengan orang yang baik itu bisa kemudian membawa diri kita menjadi baik pula karena terbawa oleh situasi dan kondisi teman kita. Sebaliknya, kalau teman kita adalah teman yang buruk, itu bisa saja yang awalnya kita adalah baik, itu akan kemudian bisa terbawa menjadi buruk. Maka di dalam memilih teman, di dalam kemudian bergaul, ini harus bisa menempatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu kita akan bermasyarakat, berteman dengan siapa saja, bahkan menghormati mereka, namun di dalam kedudukan kita di dalam berteman, di dalam berinteraksi, kita harus mendudukkan dengan sebaik-baiknya. Tentu kita akan lebih nyaman dan tentu kita akan lebih baik kalau kita berteman, kemudian bermasyarakat dengan masyarakat yang baik, dengan yang teman yang baik kan gitu. Nah, gimana dengan teman yang buruk? Tentu kita harus merubahnya sedikit demi sedikit ya, berinteraksi namun tidak kemudian senantiasa berinteraksi. Karena bisa saja bagikan pandai besi tadi bahwa di situ awalnya kita mungkin menggunakan minyak wangi, awalnya kita rapi, tetapi kalau kemudian kita dekat dengan pandai besi tadi, bisa saja kemudian pakaian kita menjadi terbakar atau menjadi bau asap karena pembakaran. Ini bukan berarti bahwa kita tidak atau cuek atau acuh
kepada orang yang kita anggap buruk, tetapi adalah kita membatasi diri ya hanya pada porsi yang seharusnya secara memadai di dalam berinteraksi dengan mereka. Baik, selanjutnya adalah etika bertetangga. Tadi etika bertetangga ini secara khusus perlu saya sampaikan sehingga kita semuanya ini bisa bertetangga dengan baik. Tetangga ini ada kalanya adalah tetangga rumah, atau kalau kita sebagai mahasiswa bisa saja tetangga kita adalah tetangga kamar kita. Nah, apa yang harus kemudian kita lakukan terhadap tetangga ini? Yang pertama adalah jangan membuat keributan di malam hari, gitu. Karena salah satu hal yang mendasar dalam hidup bertetangga yang mesti kita perhatikan adalah jangan membuat keributan di malam hari. Terlebih lagi rumah kita berdekatan dengan tetangga dan tidak menggunakan pelapis kedap suara. Kenapa demikian? Sebab pasti banyak orang yang menggunakan waktu malam hari untuk beristirahat setelah menghabiskan waktu di luar rumah, setelah menghabiskan waktu kuliah, bekerja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu ada kesadaran dalam diri kita untuk bisa menjaga tingkah laku kita, yaitu apa? Menjaga untuk tidak membuat keributan di malam hari. Karena hal ini bisa menjadikan terganggunya tetangga kita, bisa terganggunya teman kita. Oleh karena itu kita harus kemudian mempunyai empati ya, menjaga tidak membuat keributan di malam hari. Kemudian yang kedua adalah tahu batasan untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Jadi hal yang perlu kami perhatikan, kita perhatikan dalam ada bertangga adalah tahu batasan untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Di mana kenyataannya memiliki tetangga yang saling mempunyai rasa peduli sangatlah menyenangkan. Namun semua tetap ada batasannya untuk tidak ikut campur terlalu dalam terhadap urusan orang lain. Sebab bisa membuatnya risih dengan tingkah laku yang kita lakukan. Jadi kita bisa membantu orang lain, kita dekat dengan orang lain, khususnya dengan tetangga kita, dengan teman kos kita yang kebetulan mungkin berada pada satu lokasi dengan kita. Namun kita walaupun dekat tidak boleh kemudian terlalu dalam mencampuri urusan mereka. Kemudian yang ketiga di dalam etika bertetangga ini adalah jangan sembarangan masuk ke rumah tetangga tanpa meminta izin. Ini sama dengan adab atau etika bermasyarakat tadi ya, bahwa bertamu itu adalah ada aturannya. Meskipun sudah mengenal dekat atau akrab dengan tetangga kita, jangan sampai justru sembarangan masuk ke rumahnya tanpa meminta izin. Yang ini tidak dibenarkan. Kita bertamu adalah hak kita, tetapi orang yang di mana kita bertamu kepadanya juga mempunyai hak untuk menolak atas kehadiran kita. Jadi sopan santun tetap perlu dijaga agar tidak membuat para tamunya, para tetangganya maksudnya risih dengan tingkah laku kita. Walaupun ada saja yang tidak keberatan dengan tingkah laku seperti itu, tetapi ada juga yang justru merasa kesal dan tidak berani menegur atas kehadiran kita yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, ada bertangga satu ini perlu kemudian kita perhatikan. Jadi jangan sampai sembarangan masuk ke rumah tetangga tanpa meminta izin. Jangan sembarangan masuk rumah atau kos teman kita tanpa meminta izin duluan dan kita dipersilahkan untuk masuk ke dalamnya. Kemudian etika bertetangga yang selanjutnya adalah tidak memanfaatkan kebaikan tetangga kita. Tidak memanfaatkan kebaikan teman kita. Karena apa? Ketika kondisi kita sedang dalam masalah atau kesulitan, pastilah sangat bersyukur memiliki tetangga yang bisa membantu kita di saat sedang membutuhkan pertolongan. Apalagi dalam kondisi wabah yang berkepanjangan saat ini misalkan, maka tentu di situ pertolongan tetangga, pertolongan teman itu tentu sangat dibutuhkan. Namun karena sikap baiknya tersebut, sifat baiknya teman kita, tetangga kita, jangan sampai kita malah memanfaatkan kebaikannya
Ini tidak kemudian dibenarkan. Dengan teman-teman kuliah misalkan karena kebaikannya tidak boleh memanfaatkan bahkan untuk keperluan-keperluan yang tidak dibenarkan. Nah, bagaimanapun juga sikap melunjak dan memaksa orang lain untuk menyuruhnya menuruti permintaan kita merupakan tindakan yang tidak bijak, tindakan yang tidak baik yang harus kita hindari. Kalau menginginkan hidup yang rukun dalam bertetangga, maka tetaplah memahami batasan-batasan kalau sudah diberi pertolongan, artinya tidak memanfaatkan secara berlebihan. Dan berikut ini juga terkait dengan etika dan adab dengan tetangga yang selayaknya kita perhatikan. Apa yang harus kita lakukan dengan tetangga kita? Yang pertama adalah mencintai kebaikan untuk tetangga kita, sebagaimana kita menyukai kebaikan itu untuk diri sendiri, kan begitu. Artinya bahwa kebaikan-kebaikan itu kita berikan kepada tetangga kita, keamanan kita berikan kepada tetangga kita. Sehingga bergembira jika tetangga kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, bukan sebaliknya merasa iri, merasa dengki atau tidak suka atas kegembiraan, atas kebaikan, atas kebahagiaan dari tetangga kita atau teman-teman kita, serta menjauhi sikap dengki atau iri terhadap keberhasilan, terhadap kegembiraan yang didapatkan oleh tetangga kita. Dan sikap yang harus kita lakukan, etika serta adab yang kita lakukan adalah saat musibah melanda tetangga kita, sebisa mungkin kita membantunya. Kitalah orang yang terdekat ya dibandingkan mungkin keluarganya yang mungkin jaraknya lebih jauh dengan kita. Maka sebisa mungkin kita membantunya. Baik bantuan materi ataupun dukungan moral, menghibur dan meringankan beban penderitaannya dengan nasihat, tidak menampakkan wajah gembira tatkala dia dirundung duka. Kita harus berempati kepada mereka. Menjenguknya ketika sakit dan mendoakan kesembuhan untuknya serta membantu pengobatannya bila memang dia membutuhkannya. Tolong menolong di tengah-tengah masyarakat, itulah yang kemudian yang harus kita lakukan. Selanjutnya, etika dan adab pergaulan dan tetangga yang selanjutnya kita lakukan, yang harus kita perhatikan adalah menghindari sikap yang dapat menyebabkan tetangga kita merasa tersakiti, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Contohnya adalah mencela, membeberkan aibnya di muka umum, memusuhinya, atau melemparkan sampah di muka rumahnya, sehingga menyebabkan ia terpleset ketika melewatinya, dan jenis gangguan lainnya. Sehingga di sini kita harus menjadikan tetangga kita adalah menjadi aman ya, tidak tersakiti ya perkataan maupun perbuatan yang kita lakukan. Dan yang kelima adalah kunjungilah tetangga pada hari raya dan sambutlah undangannya jika dia mengundang kita. Yang ini yang harus kemudian menjadikan semakin erat keakraban dengan tetangga kita. Kemudian yang keenam adalah bersikap toleran kepada tetangga selama bukan dalam perkara maksiat. Mendidik keluarga kita untuk tidak berkata-kata keras dan berteriak-teriak sehingga mengganggu tetangga. Tidak mengeraskan suara radio atau televisi hingga mengusik ketentraman tetangga, terutama pada malam hari. Sebab mungkin di antara mereka ada yang sedang sakit, lelah, kemudian tidur, atau mungkin ada anak sekolah yang sedang belajar. Sehingga kemudian kita tidak boleh mengganggu mereka. Sebaik-baik sahabat adalah yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi tetangga yang baik, sehingga akan menjadi sebaik-baik tetangga bagi tetangga kita. Sebaliknya, mudah-mudahan tetangga kita juga menjadi sebaik-baik tetangga bagi diri kita. Dan yang ketujuh, hendaknya kita tidak bersikap kikir terhadap tetangga yang membutuhkan bantuan, selama kita bisa membantunya. Dan tentu untuk membantu ini ya sekebalikannya ya jangan sampai kemudian tetangga kita memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa bermasyarakat dengan baik, bertetangga dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.